Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 9 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kunci Keberhasilan Hidup. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Yohanes, mengisahkan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Penampakan ini adalah ketiga kalinya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Mereka pergi menangkap ikan, namun tidak memperolehnya. Saudara-saudari terkasih, ada kata bijak yang mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena itu, orang belajar dari pengalaman, bagaimana ia harus bertindak, bagaimana harus melakukan sesuatu. Akan tetapi, dalam bacaan kita hari ini, ternyata pengalaman saja belum cukup menjadi penentu keberhasilan. Inilah yang dialami murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus tentunya orang-orang yang sangat berpengalaman dalam soal menangkap ikan, karena mereka berprofesi sebagai nelayan. Namun dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa murid-murid Yesus yang pergi menangkap ikan sepanjang malam tidak menangkap apa-apa. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menyuruh mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Ketika para murid mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Yesus, mereka berhasil. Mereka memperoleh banyak ikan sehingga tidak dapat menarik jalannya lagi. Dalam Injil hari ini dituliskan bahwa sebanyak 153 ekor ikan yang besar-besar yang mampu mereka peroleh. Saudara-saudari terkasih, pembacaan Injil kita hari ini memberikan kunci tentang keberhasilan. Keberhasilan bukan ditentukan oleh pengalaman, bukan ditentukan oleh kehebatan atau kepintaran. Keberhasilan bersumber dari Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita. Kunci keberhasilan dalam kehidupan ini adalah taat kepada Yesus. Sebagai manusia, seringkali kita lebih mengandalkan pengetahuan kita dan pengalaman kita
untuk mencari solusi atas berbagai persoalan kehidupan. Terkadang kita justru menjadi putus asa karena tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menguji kita, apakah kita memilih taat ataukah mengandalkan pengalaman dan pengetahuan kita sendiri. Ketika kita memilih untuk taat dalam iman kepadanya, maka kita akan mengalami kuasa dan pertolongannya. Adakah di antara kita yang tidak mau berhasil dalam hidupnya? Bukankah kita semua pasti selalu ingin berhasil? Saudara-saudari terkasih, ketaatan kepada Tuhan dapat membuat kita mengalami keberhasilan. Dalam Injil hari ini, para murid Yesus telah mengalami sendiri bahwa mengandalkan kemampuan dan pengalaman tidaklah cukup untuk mencapai keberhasilan. Taat kepada apa yang Tuhan perintahkan dengan iman kepadanya adalah kunci keberhasilan kita. Semoga melalui bacaan kitab suci hari ini, kita menjadi murid-muridnya yang semakin taat kepadanya, agar kita dapat mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Namun perlu kita ingat, keberhasilan dalam Tuhan bukan saja hanya tentang berhasil memperoleh sesuatu, berhasil mencapai tujuan, atau berhasil mewujudkan keinginan. Keberhasilan dalam Tuhan juga tentang tahan uji melewati tantangan hidup, tahan uji dalam pelayanan, dan tahan uji di tengah badai kehidupan. Taatlah kepada Tuhan, itulah kunci keberhasilan hidup kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan dan keberhasilan kami, bantulah kami agar semakin taat kepada sabda dan perintah-Mu, sebab itulah kunci keberhasilan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.